Halo adik-adik, selamat datang kembali di podcast Sains. Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Betul sekali, kita sudah membahas makanan, nutrisi, proses pencernaan, hingga bagaimana sisa makanan menjadi feses. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting, yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Iya, kira-kira siapa di sini yang pernah sakit perut? Pasti kakak rasa hampir semua dari kita di sini atau yang mendengarkan podcast pada kesempatan ini pasti pernah mengalami yang namanya sakit perut atau mungkin pernah mengalami diare. Nah, itu adalah salah satu contoh gangguan pencernaan. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini di dalam podcast ini kita akan mencari tahu lebih jauh, lebih dalam tentang berbagai gangguan pada sistem pencernaan. 1. Sembelit atau konstipasi. Kita mulai dari sembelit dulu ya kak. Nah, kalian pernah merasa sulit buang air besar tidak? Nah, kalau pernah, itu yang namanya sembelit atau konstipasi. Betul, ini bisa terjadi kalau kita kurang makan serat, kurang minum air, atau kurang bergerak. Misalnya kalau kita jarang makan sayur dan buah, atau sering makan makanan instan yang rendah serat, bisa menyebabkan feses menjadi keras dan sulit dikeluarkan. Terus, kalau sudah kena sembelit, bagaimana dong solusinya? Nah, tenang, cara mengatasinya gampang. Perbanyak makan makanan berserat seperti sayuran, buah-buahan, kemudian minum air yang cukup, dan tentunya jangan malas bergerak. Oh iya adik-adik, di sini ada fakta yang sangat menarik. Ternyata manusia bisa menyimpan feses atau TAI di dalam usus besar hingga 40 jam sebelum akhirnya dikeluarkan. Tapi kalau lebih lama dari itu bisa berbahaya dan menimbulkan masalah lain. 2. Diare. Sekarang kita bahas kebalikannya dari sembelit, yaitu diare. Kak Hari, kenapa sih kita biasa terserang diare? Jadi diare terjadi kalau makanan atau minuman kita terkontaminasi bakteri atau virus. Bisa juga karena intoleransi makanan tertentu atau terlalu banyak makan makanan pedas dan berlemak. Jadi penting banget untuk mencuci tangan sebelum makan dan menjaga kebersihan makanan kita. Kalau sudah kena diare, apa yang akan kita lakukan kak? Tentunya minum air yang banyak agar tidak dehidrasi, karena ketika kita diare kita akan kehilangan banyak air. Kemudian makan makanan yang lebih lembut dan jangan dulu makan makanan yang pedas atau berminyak. Oke adik-adik, di sini ada fakta menarik. Ternyata tubuh manusia bisa kehilangan air hingga 5 liter cairan per hari saat diare. Itulah sebabnya diare yang parah bisa sangat berbahaya. 3. Gastritis atau MA. Kalau yang ini pasti banyak yang sudah tahu ya. MA biasanya terjadi kalau kita telat makan atau terlalu sering makan makanan asam atau pedas. Iya, jadi gastritis atau MA itu terjadi karena asam lambung naik dan mengiritasi dinding lambung. Itu sebabnya kalau kita sering telat makan, perut bisa terasa perih. Oh, jadi makanya kalau kita punya MA, lebih baik makan teratur dan menghindari makanan yang bisa memicu naiknya asam lambung, begitu ya kak? Iya benar, tapi selain itu stres juga ternyata bisa memicu MA loh. Makanya tetap tenang, jangan terlalu sering begadang dan pandai-pandailah dalam mengelola stres kita. Fakta menarik adik-adik, ternyata lambung manusia bisa menghasilkan hingga 1,5 liter asam lambung setiap harinya untuk membantu mencerna makanan. 4. Keracunan makanan.
Nah, ini yang harus kita waspadai juga, keracunan makanan. Biasanya terjadi kalau kita makan makanan yang sudah basi atau terkontaminasi dengan bakteri berbahaya. Iya, gejala keracunan makanan itu bisa berupa mual, muntah, sakit perut, bahkan pusing. Gimana cara mencegahnya sih, Kak? Pastikan bahwa makanan yang kita makan masih segar, tidak berbau aneh, dan selalu cuci tangan sebelum makan ya. Oh iya, ada fakta menarik ya adik-adik. Ada bakteri bernama Salmonella yang bisa menyebabkan keracunan makanan. Dan bakteri ini bisa berkembang biak dengan sangat cepat di makanan yang tidak disimpan dengan baik. 5. Infeksi cacingan. Oke, terakhir kita bahas tentang cacingan. Pernah dengar kalau ada anak yang perutnya buncit tapi badannya kurus? Bisa jadi dia terkena infeksi cacing. Benar sekali, karena cacing masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Akibatnya, nutrisi yang seharusnya diserap oleh tubuh justru diambil oleh cacing. Makanya penting banget untuk cuci tangan sebelum makan, minum air yang bersih, dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, fakta menariknya, ternyata ada beberapa jenis cacing parasit yang bisa tumbuh hingga 6 meter loh di dalam perut manusia. Bayangkan panjangnya bisa lebih tinggi daripada kita. Wah, ternyata banyak juga ya gangguan pada sistem pencernaan, mulai dari sembelit, diare, keracunan makanan, hingga cacingan. Iya, jadi sebenarnya masih banyak sekali gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada sistem pencernaan kita. Namun beberapa tadi itu adalah contoh-contoh gangguan pada sistem pencernaan yang umumnya terjadi pada terutama kita pada anak-anak usia sekolah seperti ini. Nah, oleh sebab itu penting banget untuk menjaga pola makan sehat, makan makanan bergizi, minum cukup air, dan menjaga kebersihan agar sistem pencernaan tetap sehat. Jangan lupa untuk makan tepat waktu dan menghindari makanan yang bisa memicu masalah pencernaan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.